Halo rekan-rekan dimanapun berada, kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang mungkin dalam kurun waktu yang agak panjang ya, saya nggak update terbaru konten-konten terkait pretest seleksi maupun untuk UP PPG dalam jabatan, dan baru kali ini saya unggah lagi, dan video ini terkhusus saya siapkan untuk seluruh rekan-rekan guru di semua mapel, karena pada video ini saya akan membahas soal kepribadian yang tentunya ini bisa digunakan untuk semua mapel rekan-rekan guru dalam rangka menghadapi pretest PPG atau seleksi PPG dalam jabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22, 23, 24 Juli ini nanti. Persiapan teman-teman harus matang, dan saya kira PPG ini menjadi sebuah senjata atau ujian yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan uh, ada rekrutmen P3K, kita sudah lulus PPG, tentunya itu menjadi sebuah jalan mulus bagi kita. Nanti kalau ada misalkan ada seleksi PNS, kita sudah memegang Serdik, tentunya itu adalah senjata utama bagi kita. Jadi seleksi PPG ini menjadi sebuah hal yang memang benar-benar harus disiapkan secara baik. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa kisi-kisi kepribadian itu ada di kisi-kisi 1 sampai 20, dan semua mapel itu sama. Pada video ini saya akan berusaha membahas seluruh kisi-kisi di soal kepribadian ini. Mari teman-teman kita bisa bersama-sama untuk saling diskusi terkait dengan soal kepribadian itu seperti apa. Kisi-kisi yang pertama menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih sebagainya. Kalau di semua kisi-kisi sini kayaknya di bagian akhir itu sama, yang bagian berbedanya cuma hanya di bagian awal-awal ini. Dan kalau teman-teman buka di bagian kisi, ini adalah bagian dari nasionalisme gitu. Jadi sikap mana sih yang menunjukkan nasionalisme di referensi soal yang ini nanti? Untuk referensi soalnya, Panusa mendapat amanah untuk pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada upacara 17 Agustus. Pada waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap manusia adalah, baik, hal yang harus dilakukan karena ini kisi-kisinya adalah mengarah ke nasionalisme. Jadi penting bagi teman-teman untuk menguasai kisi-kisinya seperti apa. Oh, ini nasionalisme. Jadi pilih opsi yang paling nasionalis yang mana, tetapi tidak mengabaikan tugas sebagai ayah dan sebagai sang suami dari istrinya yang akan melahirkan. Memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas membacakan pembukaan undang-undang, ya, meskipun kalau lazimnya hal yang dilakukan ya biasanya kita lakukan ya mungkin ini gitu, kemudian kita minta ganti, tapi ini bukan menjadi opsi yang benar karena tentunya bukan sikap nasionalisme. Melaksanakan tugas pembacaan undang-undang terlebih dahulu dan mendamping istrinya kemudian. Oke, kita simpan atau tahan di soal yang ini. Melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat menemani sang istri di rumah sakit. Ini sama halnya ini tadi ya, yang A ya. Jadi lebih memilih untuk menemani istri gitu. Melaksanakan tugas pembukaan undang-undangnya dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim untuk medis untuk mengurusnya. Oke. Ini menjadi bagus ya, memang dia melaksanakan tugas gitu. Kemudian dia diserahkan kepada keluarga inti dan untuk mengurusnya. Ini menjadi opsi yang menurut saya meskipun ada sikap nasionalisme, tapi kayak ada sisi di mana ini istrinya dipasrahkan ke orang lain gitu. Menjalankan tugas negara dan adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan tanggung jawab keluarga dan dilimpahkan kepada keluarga. Oke. Ini sama aja ya, berarti tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Jadi hal yang saya dapat sih dari mengerjakan soal-soal PPG itulah ketika menemukan jawaban yang konsepnya sama, maka jawabannya bukan itu. Seperti apa misalkan di sini ya. Sang istri kepada keluarga, menyerahkan sang istri kepada keluarga, artinya memasrahkan kepada istrinya kepada keluarga, tetapi ini juga ya melimpahkan. Ini sama berarti konsepnya. Maka yang paling baik adalah jawaban opsi B ini. Melaksanakan tugas membaca Undang-Undang 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Ya meskipun selama pembacaan undang-undang itu mungkin ada sisi di mana dimintai atau meminta tolong kepada orang tua untuk mendampingi juga kan. Jadi tetapi juga akan menjadi sebuah opsi yang seperti ini. D dan E ini menyerahkan ya, seakan-akan memang ya udah dilimpahkan ke orang lain gitu. Tapi kalau opsi B itu tetap melaksanakan yang bentuk nasionalisme, tetapi juga berusaha melakukan pendampingan kepada istrinya. Jadi untuk kisi-kisi pertama ini jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi yang kedua, mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, dalam mendidik ini sama ya, seperti yang lain. Untuk referensi soalnya, Nusa sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah X.
dan sangat menikmatinya. Tiba-tiba Nusa mendapat instruksi pindah ke sekolah lain yang kondisi sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda adalah, jadi hal yang harus kita lakukan apa sih ketika kita sudah nyaman di suatu tempat, di suatu sekolah, tiba-tiba ada instruksi ya, instruksinya itu tentunya dari atasan atau dari pihak dinas mungkin, kemudian kita diminta pindah gitu. Karena memang hal ini kita harus alami adalah kita harus tetap berpositif. Nah, jadi apapun kondisinya kita dituntut menjadi seorang guru yang menerima segala keputusan. Selama keputusan ini menjadi sebuah keputusan yang memang tidak merugikan negara, pemerintah gitu ya. Karena ini mengutamakan kepentingan bersama. Jadi harus positif. Menerima saja walau dengan berat hati. Oke, ini positif di sini menerima, tetapi dengan berat hati ini yang nggak boleh. Jadi meskipun ya mungkin kalau saya pribadi pun kalau mengalami seperti ini ada sisi berat gitu, tapi nggak boleh diungkapkan. Jadi ini bukan menjadi sebuah opsi yang benar. Memaksakan diri saya mengerjakan tugas baru tersebut, ya kalau ini sih memaksakannya yang salah ya. Jadi tetap harus menerima, di sini nggak boleh. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. Oke, ini menjadi opsi yang bagus ya dan positif. Menerima dan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah. Menerima dan bekerja dengan baik jika terlebih dulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah. Jadi ini agak aneh ya. Oke, ini dia menerima, tetapi dia akan bekerja dengan baik jika ada syaratnya ya, mendapat bimbingan dari kepala sekolah. Jadi kalau nggak dapat bimbingan dari kepala sekolah, apakah dia akan tetap melakukan pekerjaan dengan baik? Kan tidak, ini kontra namanya. Jadi bukan opsi D ini yang benar. Saya menanyakan terlebih dahulu kepada X tentang alasan dipindahkan ke sekolah lainnya ya. Intinya di sini nggak benar-benar menerima kan. Jadi ada sisi dia penolakan atau menanyakan dulu kenapa dia dipindah di sini. Jadi jawaban yang tetap positif dan guru yang mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi ya menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. Jadi jawabannya adalah opsi yang C ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi yang ketiga ini adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Keunggulan bangsa Indonesia ya, karena memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa dan juga negara dengan wilayah yang begitu luas dengan hampir kurang lebih 17.000 pulau. Memang salah satu keunggulannya ya memang kondisi sosial budaya dan adat istiadat itu begitu multikultural nih di Indonesia. Dan ini referensi soalnya. Ketangguhan guru atas realitas adanya perbedaan kondisi wilayah, sosial budaya, dan adat istiadat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk membentuk organisasi guru daerah khusus terpencil. Apakah ini memang adalah sebagai bentuk ketangguhan guru atas realitas adanya perbedaan? Menurut saya kurang sesuai ya. Jadi mau bentuk organisasi guru ya baik di tempat terpencil atau di kota besar ya memang itu harus dilakukan kan. Bersama orang tua siswa memajukan sekolah ya ini bukan jadi sebuah opsi yang sesuai terkait kondisi sosial budaya dan adat ya. Memilih penempatan tugas di daerah asal tempat tinggal ini menjadi hal yang menurut saya kurang sesuai ya. Kalau namanya guru ya harus diajak. Dulu dalam konteks kepribadian ini ya harus mau menerima ditempatkan dimanapun gitu. Beradaptasi dengan lingkungan tempat kerjanya, menurut saya jawabannya ini, kita mendorong siswa untuk mengenal wilayah lain. Oke, bukan juga. Kenapa menjadi D ini menjadi opsi yang benar? Karena memang perbedaan kondisi wilayah sosial budaya adat istiadat itu menuntut untuk guru beradaptasi dengan lingkungan tempat kerjanya. Jadi dimanapun dia tempat kerjanya, maka beradaptasi itu menjadi sebuah hal yang sangat diharuskan. Jadi untuk kisi-kisi ketiga ini jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kita klik simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi yang keempat, teman-teman akan dihadapkan sebuah harapan pengembangan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa dalam mendidik, mengajar, dan sebagainya. Untuk referensi soalnya, Anda menggantikan tugas seorang guru yang sedang cuti. Anda menilai modul ajar atau MA guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun, pada waktu yang sama, Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah ada dua hal yang kita alami di waktu yang bersamaan, yaitu menggantikan guru yang sedang cuti dengan adanya modul ajar yang harus direvisi dan juga tugas dari kepala sekolah. Karena kedua hal ini sama-sama penting dalam konteks pembelajaran dan pendidikan, maka kita harus mencari win-win solution dan juga solusi yang dipilih itu harus menguntungkan kedua hal yang harus dilakukan itu. Kita lihat opsi yang pertama.
Bekerja semampunya tidak merevisi modul belajar karena sebagai pengganti. Ya baik, mau sebagai pengganti, mau tidak sebagai pengganti, hal yang harus dilakukan adalah tetap bekerja sebaik mungkin. Jangan berbicara semampunya gitu. Apalagi kita sudah tahu ada hal yang salah nih. Hal yang modul ajarnya salah gitu, harus direvisi. Masa kita membiarkan gitu aja? Ini nggak boleh dilakukan sebagai guru yang memiliki jiwa kepribadian yang bagus gitu. Yang B, mencoba untuk memperbaiki sekilas saja modul ajar guru tersebut. Mencoba memperbaiki itu bagus, tapi kalau sekilas saja ya, kalau kita memang sudah berniat untuk melakukan suatu hal, ya sudah dilakukan dengan sebaik mungkin gitu. Masalah hasil nanti di ending gitu ya. Tapi kok diperbaiki sekilas saja, ini juga bukan menjadi opsi yang sesuai. Memperbaiki modul ajar itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, ini kurang ya, meskipun ini positif, tetapi ada hal yang nggak dibicarakan, yaitu tugas kepala sekolah di sini. Jadi menurut saya ini opsi yang kurang sesuai. Menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki modul ajar dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Sampai ke titik mengerjakan tugas kepala sekolah, ini menjadi jawaban yang menurut saya bagus banget. Tetapi walaupun dengan hasil yang belum maksimal, itu seakan-akan sudah ada sisi di mana ini sikap pesimis ya. Oke, saya kerjakan itu walaupun saya sadar hal ini belum maksimal gitu. Menurut saya ini bukan menjadi sebuah opsi yang benar. Ya udah cukup saya kerjakan dengan baik, gitu aja cukup gitu. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal. Yang pertama, kenapa jawaban saya lebih ke E? Berusaha mengerjakan keduanya, berarti baik merevisi modul ataupun melaksanakan tugas kepala sekolah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nggak ada embel-embel hal negatif belum maksimal, kemudian dengan mengeluh, dengan apa adanya, nggak ada itu, dengan mengatur jadwal ya, karena keduanya harus diselesaikan dengan baik. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah opsi yang E ini teman-teman. Kisi-kisi yang kelima adalah menciptakan persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, dan lain-lainnya. Ini referensi soalnya, Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketertinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah sebagai guru ya di sini. Jadi ini disampaikan bahwa siswa ini sakit dan kemudian dia masuk dan mengalami ketertinggalan. Kita lihat opsinya. Meminta teman-teman siswa yang berprestasi bagus untuk membantu belajar siswa tersebut. Jadi ini dipasrahkan ke teman yang berprestasi. Yang B, menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman yang berprestasi di kelasnya. Ini dipasrahkan kepada teman yang berprestasi tapi belajar kelompok. Jadi konsep A sama B itu aslinya sama. Dipasrahkan ke teman yang berprestasi. Bedanya mungkin A belajar antar individu, yang B belajar kelompok. Tapi sama-sama guru itu menyerahkan ke pihak lain. Itu menurut saya menjadi opsi yang kurang sesuai. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan agar mengejar ketertinggalan. Oke. Menurut saya opsi yang sesuai C ini ya. Kita lihat nanti kenapa C ini menjadi opsi yang benar gitu. Menyerahkan siswa untuk mengikuti les. Oke, ini berarti dipasrahkan ke pihak lain, yaitu pihak penyelenggara les privat itu. Menurut saya ya sama, AB itu sama. Cuma bedanya ini dipasrahkan ke pihak lain, yaitu penyelenggara les. Yang M, menyerahkan siswa untuk minjam catatan dan tugas kepada teman terdekat. Berarti enggak, kalau kayak gini apa peran guru? Jadi kan enggak ada perannya sama sekali kan. Jadi opsi yang paling mungkin dilakukan adalah memberikan materi pelajaran tugas tambahan. Ya udah, itu sebagai guru kita rela berkorban untuk melakukan itu, dan kita harus memfasilitasi itu. Terlebih dia itu tidak masuknya karena sakit, bukan atas hal yang memang disengaja dilakukan. Dan tentunya juga siswa tersebut nggak mau. Terlebih di sini mengalami ketertinggalan. Dan di opsi mengejar ketertinggalan ini menjadi sebuah opsi yang sempurna. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalan menjadi jawaban yang paling sesuai untuk kisi-kisi yang kelima ini. Kisi-kisi yang keenam, karakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan serta yang lainnya. Referensi soalnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru supaya menjadi teladan bagi peserta didiknya sebagai berikut, kecuali
Ini kecualinya mungkin agak tersamarkan karena tidak di bold gitu ya, tetapi di real test seleksi PBG sih besok sepertinya kalau nggak dimiringkan ya di bold gitu. Jadi kita bisa benar-benar mengetahui oh ini kecuali gitu. Kalau kena kecuali jadi kita cari hal yang nggak bisa dijadikan teladan. Guru harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupan. Iya ya, jadi dalam segi seluruh kehidupan guru harus menjadi sikap guru harus menjadi idola dan panutan gitu. Jadi opsi ini benar. Guru harus berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya. Ini juga positif ya. Guru harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama yang diambil dari ajaran agama. Ini juga bagus. Guru harus mempunyai sifat terpuji yang dapat diikuti oleh peserta didik. Ini juga positif. Guru harus dapat mempengaruhi peserta didik agar meniru tingkah lakunya. Menurut saya jawabannya kurang sesuai ya. Karena gini, mempengaruhi peserta didik agar meniru tingkah lakunya. Ini yang menurut saya nggak boleh dilakukan ya. Kita mungkin bisa memberikan contoh sikap yang baik seperti apa. Kita bisa memberikan keteladanan sikap disiplin seperti apa. Kita bisa memberikan keteladanan yang bertanggung jawab itu seperti apa. Tapi kita nggak bisa mempengaruhi peserta didik untuk meniru tingkah laku kita. Tugas kita hanya memberikan referensi, oh sikap positif itu seperti ini, urusan mau meniru atau tidak, yang penting mereka sudah punya referensi, sikap baik itu seperti apa sih. Jadi itu dikembalikan ke peserta didiknya lagi, dia mau meniru atau tidak, itu menjadi sebuah hal yang memang terserah ya, intinya sederhananya terserah mereka gitu. Kita hanya perlu memberikan referensi sikap yang positif seperti apa. Jadi untuk kisi-kisi ke-6 ini jawabannya adalah yang E. Klik simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi yang ketujuh mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan sebagainya. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah, jadi hal apa sih yang kita harus lakukan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia? Ini adalah sesuai dengan kisi-kisi ketujuh ini banget ya. A. Mengeksploitasi SDA untuk kepentingan sendiri. Yang namanya mengeksploitasi itu menurut saya menjadi hal yang negatif ya. Menggunakan SDA untuk memenuhi kebutuhan kita tahan di situ, ini meskipun ya memang SDA itu harus digunakan juga ya. Menguras habis SDA untuk masa depan ya, ini istilah menguras habis sama halnya mengeksploitasi. Jadi C ini juga opsi yang salah. Memanfaatkan SDA secara maksimal dengan asas keberlanjutan, ini juga bagus. Menggunakan SDA untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kepentingan pribadi dan keluarga ini menjadi hal yang menurut saya kurang sesuai. Meskipun secara maksimal itu saya agak rancu sih. Secara maksimal yang dimaksud seperti apa. Kalau secara efektif sih bagus ya. Tapi kalau secara maksimal itu agak aneh. Tetapi menurut saya itu menjadi opsi yang paling sesuai. Karena dengan adanya asas keberlanjutan dan ini sih sesuai dengan kisi-kisi mempertahankan kekayaan karena ada asas keberlanjutan. Dari untuk kisi-kisi ketujuh ini jawabannya adalah yang D. Kita simpan dan lanjut ke soal. Kisi-kisi ke-8 ini adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Jadi ada satu soal di antara 20 soal kepribadian nanti yang berkaitan dengan budaya bangsa lain. Hal yang harus kita lakukan atas tuntutan ini adalah tetap mengapresiasi budaya lain. Nggak boleh menjelekkan, itu nanti masuknya etnosentrisme gitu ya. Jadi referensi soalnya seperti ini. Salah satu tantangan di abad 21 ini adalah globalisasi. Dengan mudahnya budaya asing akan masuk ke suatu wilayah termasuk Indonesia. Sebagai seorang pendidik, salah satu sikap yang perlu ditanamkan bagi peserta didik adalah A. Membangun budaya antipati sebab budaya asing dapat berdampak buruk. Kalau kita berkaca pada kisi-kisinya adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, ini bukan menjadi opsi yang benar karena apa pasti budaya bangsa lain itu akan berdampak buruk terhadap kita? Kan belum tentu. Misalkan di Jepang itu ada budaya disiplin bekerja, itu budaya bagus. Maka kita nggak boleh antipati terhadap hal itu kan. Barangkali hal yang positif bisa kita tiru. Jadi opsi A menjadi opsi yang kurang sesuai. B. Melengkapi peserta didik dengan iman yang kuat agar mampu membentengi diri dari semua hal buruk. Ya, kalau ini terlalu terlalu umum banget ya. Membentengi hal buruk itu apa di sini yang dimaksud? Nggak berkaitan dengan kekayaan budaya asing. Ya.
Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ya, ini bagus ya. Artinya kita mengapresiasi sesuai banget dengan kisi-kisi kekayaan budaya bangsa lain. Artinya ya tetap kalau memang bagus ya bagus gitu. Kalau memang budaya itu dapat kita pakai ya kita pakai. Tetapi itu adalah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi menurut saya opsi jawabannya yang C sih. Kita lihat yang D. Mendoakan dan mensyukuri budaya asing dengan memasukkan budaya asing dengan liturgi ibadah. Itu artinya malah kita agak aneh ya membawa budaya ke ranah ibadah, itu juga hal menurut saya kurang sesuai. Oke, memang kita bisa kita bisa mengambil hal yang bagus dari budaya bangsa lain, tetapi kalau dijadikan sebagai budaya itu sebagai kebiasaan, itu mungkin juga bukan hal yang menurut saya bagus dilakukan. Menolak dengan tegas semua bentuk budaya asing yang mengancam punahnya budaya lokal. Ya, kalau ini menurut saya juga kurang sesuai. Ini tidak ada bentuk apresiasi. Ya tinggal jawabannya opsi C itu menjadi opsi yang paling sempurna. Kita mengapresiasi budaya bangsa lain tapi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi untuk ini jawabannya adalah poin yang C. Kita simpan, lanjut ke soal berikutnya. Di kisi-kisi ke-9, kita diminta untuk menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran, keadilan dalam proses mendidik, kebenaran dan keadilan. Untuk referensi soalnya, tradisi yang dikembangkan seorang guru dalam mengambil keputusan di suatu rapat sekolah hendaknya mengarah pada sebelum masuk ke pembahasan pilihannya, kiranya teman-teman yang belum subscribe channel Kelas Kata silahkan ikuti, dan juga teman-teman bisa ikuti Instagram Kelas Kata di kelaskata.ig. Di situ saya banyak membuat kuis-kuis yang berkaitan dengan soal-soal PPG, silahkan diikuti untuk mendapatkan info-info menarik terkait dengan proses seleksi gitu ya. Baik. Untuk ini jawabannya adalah memperhatikan semua pendapat anggota. Ini positif ya, artinya bagus untuk pengambilan keputusan. Yang B, memperhatikan waktu yang tersedia dalam rapat. Ini juga bagus. Tidak menunda keputusan untuk segera diambil, ini juga positif. Kebiasaan masyarakat untuk mufakat ini juga bagus. Berdasarkan kepentingan orang banyak, ini juga bagus. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya ketika menemukan sebuah opsi yang ternyata jawabannya bisa masuk semua gitu. A bisa masuk, B bisa masuk, C bisa masuk, D bisa masuk, E bisa masuk. Hal itu biasa ada di soal PPG dan harus kita lakukan adalah mencari opsi yang paling luas. Dan jawabannya di sini adalah opsi yang D ini, kebiasaan musyawarah untuk mufakat. Ini adalah opsi yang paling umum, paling luas. Otomatis kalau mufakat itu kan memperhatikan semua pendapat anggota, ya kan? Jadi ketika kita memilih D, opsi A itu ngikut. Kemudian memperhatikan waktu yang tersedia dalam rapat, ya namanya mufakat pasti memperhatikan waktu juga kan, artinya dijalankan secara adil. Tidak menunda keputusan untuk segera diambil, ini juga mufakat berdasarkan kepentingan orang banyak, itu adalah mufakat juga. Yang dimaksud mufakat memperhatikan semua pendapat orang berdasarkan kepentingan orang banyak juga. Jadi opsi D itu mewakili pilihan A, B, C, D dan A, B, C dan juga E. Jadi opsi paling baik dan paling sempurna sih no debat jawabannya yang D ini ya teman-teman. Kita simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Di kisi-kisi yang ke-10 kita dihadapkan dengan sebuah hal yang harus diharapkan ada di dalam guru yang memiliki sikap kepribadian yang bagus, yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik dan sebagainya. Untuk referensi soalnya seperti ini, dalam kegiatan mengajar, seorang guru tidak selamanya mengalami masa-masa yang menyenangkan. Ada kalanya seorang guru mendapati kelas yang tenang dan siswa yang cenderung dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Namun pada saat yang lain ia harus berhadapan dengan kelas yang gaduh dan kurang dapat diatur. Bahkan dalam suatu kesempatan memasuki kelas sangat bisa dipastikan seorang guru akan menghadapi berbagai karakter murid yang berbeda, yang mungkin akan menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pula ketika menghadapi mereka. Dalam menghadapi kelas yang kurang tertib, disinilah keterampilan guru dalam mengajar akan diuji dan dibutuhkan ketegasan. Sikap tegas seorang guru terhadap peserta didik dapat ditunjukkan melalui ini untuk PR ya, kita akan bahas di video berikutnya, masih ada kisi-kisi ke-11 sampai ke-20. Kalau menurut teman-teman jawabannya apa nih? A, B, C, D atau E? Silahkan ketik di kolom chat jawabannya. Kemudian kita akan lanjut video ini di video berikutnya. Jadi pembahasan kisi-kisi untuk soal kepribadian ini kita akan bersambung ke video berikutnya. Silahkan ketik jawabannya, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan bimbel untuk
keluarganya, untuk anaknya, untuk ponakannya, silahkan saya rekomendasikan bimbel teman ASN. Di sini teman-teman bisa mendapatkan pengalaman belajar yang sangat menarik disertai dengan aplikasi-aplikasi yang disesuaikan dengan seleksi BUMN dan juga seleksi CPNS yang mungkin akan dilaksanakan pada tahun 2023. Ini nanti akan dibuka batch 7 dan salah satu tentornya adalah saya. Jadi jika teman-teman membutuhkan untuk keluarga, untuk anak, untuk ponakan, silahkan bergabung di teman ASN untuk bimbel CPNS-nya. Itu tadi teman-teman untuk pembahasan kisi-kisi kepribadian dari nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 10 tadi dibuat PR. Silahkan teman-teman bantu jawab kira-kira jawabannya apa. Dan video ini kita akan berlanjut ke bagian kedua, yaitu kisi-kisi ke-11 sampai dengan ke-20. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Dan doa terbaik untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi PPG dalam jabatan pada tanggal 22, 23, 24, 22, 23, dan 24 nanti bisa meraih hasil maksimal dan bisa lulus untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Jangan lupa untuk ikuti channel Kelas Kata baik di YouTube maupun di IG. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kelas Kata.